Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanisa Aulia Rahmadani, NPM 1901061026 dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Lampung. Oke, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi tentang PPN dan PPNBM sekaligus mengerjakan tugas perpajakan 1. Baik, di sini ada PPN atau sering disebut pajak pertambahan nilai yang didefinisikan sebagai pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Kemudian ada PPNBM atau pajak penjualan barang mewah yang didefinisikan seperti pajak yang dikenakan pada barang yang masuk golongan barang mewah. Kemudian apa sih perbedaan PPN dan PPNBM? Nah, dari aspek jenis pungutan, kalau PPN itu pungutan atas nilai tambah barang, sedangkan PPNBM pungutan tambahan yang dikenakan selain PPN kepada barang yang sifatnya mewah. Dan yang kedua ada pengenaan pajak dikenakan, kalau di PPN dikenakan di setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, mulai dari tingkat pabrik, tingkat pedagang besar hingga tingkat pedagang pengecer. Sedangkan PPNBM hanya dikenakan satu kali, yakni saat impor atau saat penyerahan BKP di dalam negeri oleh pabrikan yang menghasilkannya. Dan yang ketiga dari aspek pengkreditan. Di PPN dapat dikreditkan melalui mekanisme pajak, masukan, dan pajak pengeluaran. Sedangkan di PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPNBM. Nah, apa sih pajak pengeluaran dan pajak masukan itu? Jadi, pajak keluaran itu ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, maupun membuat produknya. Kemudian ada objek pajak PPN. Objek pajak PPN diatur dalam pasal 4, pasal 16C dan 16D tahun 1984. Berdasarkan pasal-pasal dalam UU PPN tahun 1984 tersebut diatur bahwa PPN dikenakan atas yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalamnya daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak atau BKP, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah di dalam daerah. Yang kelima ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah ke dalam daerah. Lalu ada ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Dan ada yang bukan objek pajak PPN. Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Lalu yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan uang emas batangan dan surat berharga. Kemudian ada 7 karakteristik PPN. Nah, yang pertama, PPN merupakan pajak tidak langsung, yang artinya beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yakni pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Selain itu, tanggung jawab penyetoran pajaknya tidak berada di pihak yang memikul beban pajak. Nah, yang kedua, PPN merupakan pungutan yang sifatnya objektif. Kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh objek pajak sehingga kondisi subjek pajak tidak diperhitungkan sama sekali. Dan yang ketiga, ada multi-stage tax, artinya PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi setiap barang yang menjadi objek PPN, mulai dari pabrikan ke pedagang besar hingga ke pengecer, semuanya dikenakan PPN. Yang keempat, dihitung dengan metode indirect subtraction. Pajak yang dipungut PKP penjual tidak langsung disetorkan ke kas negara. PPN terutang yang harus dibayarkan ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan pajak masukan dengan PPN yang dipungut dari pembeli yang dinamakan pajak pengeluaran. Dan yang kelima, PPN merupakan pajak atas konsumsi umum
umum dalam negeri. PPN hanya dikenakan pada konsumsi PKP atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Dan yang keenam itu PPN bersifat netral. Netralitas PPN dibentuk oleh dua faktor, yakni dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa dan menganut prinsip tempat tujuan dalam pemungutannya. Dan yang terakhir, PPN tidak menimbulkan pajak berganda. Kemungkinan adanya pajak berganda dapat dihindari karena PPN hanya dipungut atas nilai tambah saja. Nah, kemudian ada tarif PPN. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7. Tarif PPN atau pajak pertambah nilai adalah 10%. Tarif PPN atau pajak pertambah nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Dan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Dan siapa sih yang wajib menyetorkan dan melaporkan PPN-nya? Pengusaha kena pajak sebagai pihak yang menyetor dan melaporkan PPN. Pengusaha kena pajak atau yang biasa disebut PKP adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Nah, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah 4,8 miliar rupiah tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. Nah, kemudian ada contoh soal PPN nih, di mana soalnya toko Samson menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya atau harga per unitnya sebesar 6 juta rupiah. Lalu berapakah PPN terutang toko Samson yang wajib disetorkan? Nah, penyelesaiannya adalah, jadi sebelumnya karena toko Samson itu menjualnya 20 kulkas, jadi kita kalikan dulu dengan harga per unitnya yaitu 6 juta, jadi 20 dikali 6 juta rupiah, jadinya 120 juta rupiah. Itu total DPP atas penjualan 20 kulkasnya. Nah, di sini toko Pak Samson dikenakan PPN 10%. Jadi total DPP atas penjualan 20 kulkas itu dikali sama 10% PPN-nya. Jadi PPN terutang yang wajib disetorkan toko Samson adalah sebesar 12 juta rupiah. Nah, kemudian ada prinsip dan pertimbangan pemungutan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Nah, di sini juga ada karakteristiknya, yaitu ada 4 karakteristik PPNBM. PPNBM merupakan pungutan tambahan. PPNBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan pada barang mewah di samping PPN. Kemudian yang kedua, PPNBM hanya dikenakan satu kali. PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan pabrikan atau menghasilkan BKP yang tergolong mewah. Dan yang ketiga, PPNBM tidak dapat dikreditkan karena sasaran PPNBM adalah konsumen. Maka tujuan memberi beban pajak tambahan tidak akan tercapai apabila PPNBM dapat dikreditkan, karena PPNBM yang dibayar akan masuk kembali ke kas perusahaan pedagang besar. Dan yang terakhir, jika diekspor, PPNBM yang dibayar pada saat memperoleh dapat diminta kembali meski PPNBM. Beberapa pertimbangan mengapa sih pemerintah Indonesia menganggap bahwa PPNBM sangatlah penting untuk diterapkan. Yang pertama, agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Dan yang kedua, untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan yang keempat, mengamankan penerimaan negara. Terus, prinsip pemungutan pajak penjualan atas barang mewah hanya satu kali saja, yaitu pada saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah, dan yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Lalu barang-barang apa aja sih yang tergolong mewah dan kena pajak PPNBM? Nah, yang pertama ada barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok,
Yang kedua, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Dan yang ketiga, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan yang terakhir, ada barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Lalu ada tarif pajak penjualan atas barang mewah. Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Jika pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenakan pajak dengan tarif sebesar 0%. Nah, di sini ada perhitungan dan paparan PPNBM. Yang pertama, pajak penjualan atas barang mewah dihitung dengan cara mengalikan persentase tarif PPNBM dengan nilai dasar pengenaan pajak atau harga barang sebelum dikenakan pajak termasuk PPN. Yang kedua, untuk membuat laporannya harus menggunakan formulir SPT. Selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama, pajak penjualan atas barang mewah tersebut dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN impor. Nah, di sini ada contoh soal untuk PPNBM. Soalnya, Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat, beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta rupiah. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa mobilnya masuk ke Indonesia? Nah, penyelesaiannya, cara mencari PPN-nya itu tarif PPN dikali harga barang dan dikurang PPNBM. Jadi, tarif PPN yang di sini dikenakan 10% dikali dengan harga barang 900 juta rupiah dan dikurang harga barang dikali PPNBM-nya. Harga barangnya 900 juta rupiah dan dikali 40% PPNBM dikali 40% PPNBM-nya. Lalu 100% dikali 900 juta rupiah dikurang 360 juta rupiah. Hasilnya 540 juta rupiah dikalikan dengan 10% tarif PPN-nya. Jadi hasilnya 54 juta rupiah. Berarti total harga mobil yang harus dibayarkan Bapak Ahmad adalah harga mobil plus PPN plus PPNBM adalah 1.314 juta rupiah. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.